boleh berdiri dari sini, Kak Prilly. Selanjutnya sutradara Temurun, Inara Syarafina. Selanjutnya para pemain dari Temurun, langsung saja saya panggilkan Brian Domani, Yasamin Jasem, Mian Tiara, dan juga Nagra Paku Sadewa. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Baik, boleh teman-teman dari para case, juga produser dan juga semuanya boleh merapat, kita foto bersama dulu. Oke. Aku bantu hitung ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir hari ini untuk ketemu. Terima kasih banyak, padahal hari ini harusnya Libur ya? Iya. Terima kasih. Semuanya dan gemes. Terima kasih atas antusiasnya. Rilis film horor Temurun sebagai rilisan pertama di tahun ini. Ya, kebetulan aku sendiri pemain film horor ya. 3 kali berturut-turut memerankan film horor, terus juga sangat menyukai film horor. Setiap ada film horor baru di Indonesia pasti langsung nonton. Itu dari zaman SMP udah selalu ke bioskop buat nontonin film horor gitu. Bahkan dulu tuh nonton film horor jadi kegiatan di sela-sela between sekolah sama les. Wow. Jadi sekolah terus nunggu waktu buat les, itu teman-teman biasanya ke rumah kita nonton DVD horor itu, mengoleksi. Terus berkembangnya zaman gitu ya, sekarang film horor udah banyak banget disajikan di Indonesia, berbagai macam warna. Dan yang pengen kita sajikan mungkin bisa dibilang warna baru dari film horor kali ya. Oke. Gitu, karena dari pemilihan penulis, sutradara, itu adalah penulis dan sutradara yang baru pertama kali memproduksi film horor dan mempunyai visi misi dan perspektif yang sangat unik. Jadi tepuk tangan untuk Inara dan juga Fonti yang somewhere dia lagi sibuk di belakang. Pontian, mana Pontian? Pontian ya lagi sibuk banget. Awal aku menerima skrip dari Fonti, aku langsung tahu, wah ini unik banget ya film horornya. Bukannya cuma sekedar ngagetin atau menjual hantu aja, tapi juga ada alur cerita yang bergulir di dalamnya gitu. Makanya tagline kita keluarga, bahagia atau bencana. Jadi ada drama keluarga, konflik yang ada di dalamnya yang kita ingin tawarkan. Dan ada kejadian-kejadian horor juga yang kita akan tawarkan, yang mungkin akan kalian lihat pertama kali di film Temurun. Ciri khas Sinemaku Pictures ya, karena kita mengawali film kita itu dari film drama. Air mata gitu. Jadi kayaknya kita nggak mau take out ciri khas kita di film horor pertama kita juga gitu. Tetap ada sentuhan drama keluarga, sesuatu yang bisa membuat kalian tuh relate gitu loh. Karena kan kita nonton film horor tuh fiksi banget ya, karena kita nggak ngalamin sebenarnya. Bahkan ada juga dari beberapa dari kita yang mungkin nggak percaya sama apa yang terjadi di film horor. Tapi dengan adanya cerita yang bergulir di dalam film Temurun, kalian pasti bisa relate gitu dari konflik yang terjadi antara karakter, cerita atau sesuatu yang seperti tadi ada di trailer yang diwariskan. Nah itu menurut aku bisa mempunyai koneksi ke penonton gitu. Jadi idenya itu muncul pas hari pertama syuting Temurun. Jadi hari pertama syuting Temurun, produser ngumpul nih di lokasi kan. Ada aku, Umay, sama ada Ibu Yani. Terus kita lagi ngomongin nanti promonya gimana. Kita udah semangat nih. Jadi kebetulan aku divisi marketing ya. Jadi kalau syuting itu semangatnya promo gitu. Ntar promo mau diapain ya gitu-gitu. Terus kita sama-sama baca nih, aku sama Umay sama-sama baca Temuran. Bikin event lari nih, yuk. Jadi sebenarnya nggak sengaja aku sama Umay sama Ibu Yani lagi ngobrol, terus tiba-tiba iya seru. Oke kita bikin event lari. Kebetulan aku suka banget sama olahraga. Umay juga kan, Nay? Iya. Apa ya? Jadi kayak wah kayaknya seru nih kalau sambil lari. Nah terus yang bikin uniknya adalah tadi mungkin dilihat di trailernya ada sedikit adegan lari. Nah, jadi agak nyambung nih di film Temurun kan juga ada lari dari apa kita nggak tahu ya. Nah, jadi di Temurun kita juga lari dari hal-hal yang buruk gitu ya. Selain lari juga akan mendapatkan experience horor. Horornya akan seperti apa? Ikutin nanti 11 Mei di GBK dan 18 Mei di Bali.
available tiketnya di Tix ID, silahkan daftar. Jadi ini akan menjadi fun run yang menyenangkan banget buat kalian. Malam-malam lari bakar kalori, kesehatan jantung kalian juga akan diuji ya, karena mungkin akan ketemu sama apa kita nggak tahu, tematik horor gitu, dan akan banyak banget hadiah menarik di dalamnya. Akan ada acara hiburan juga, jadi abis olahraga capek kita hibur juga, tenang. Juga akan dapat tiket gratis hari pertama tayang. Kita mau ngasih statement juga bahwa Sinemaku bukan hanya jadi ruang untuk ruang bermainnya Umay atau Pril atau Pansina aja gitu, tapi kita pengen Sinemaku menjadi taman bermain untuk anak-anak seumuran atau mungkin generasi Z, generasi milenial atau siapapun gitu. Jadi emang itu sih salah satu statement yang pengen kita adakan di film Temurun ini, makanya akhirnya sutradaranya adalah Inarah. Inarah juga sutradara perempuan, dan kita juga pengen menjadi partisipan dalam regenerasi sutradara perempuan di Indonesia. Jadi ya emang ya kita pengen bersenang-senang dengan cara kita dan bisa berkolaborasi dan berpartisipasi di industri film ini lebih besar lagi dan lebih kuat. Horor seperti apanya mungkin tadi udah bisa kelihatan dari trailer sih. Emang bukan dari beberapa orang yang udah nonton, banyak review yang ngerasa it's very untraditional gitu. Jadi kayak cara horor yang disajikannya sangat fresh. Ini dari review orang-orang ya, dari review teman-teman kami yang sudah menonton, cara horor yang disajikannya berbeda dari horor-horor kebanyakan di Indonesia. Dan memang kalau tadi dilihat dari trailernya, kita tidak ada menggunakan unsur budaya, unsur agama sama sekali di filmnya gitu. Jadi it's all fictional, dan emang kita pengen mencoba hal dan cara baru. Makanya kalau tadi pertanyaannya, apakah ini join the hype? Mungkin kalau kita mau join the hype, kenapa nggak dari Sinemaku pertama kali berdiri gitu? Kayak mungkin itu kan bisa jadi cara yang mudah, karena marketnya horor gede banget di industri perfilman Indonesia ini gitu. Jadi memang kita setelah 2 film kita baru berpikir, yuk kita bikin film horor, dan film horor seperti apa yang pengen kita buat dan sajikan buat audiens gitu sih kira-kira. Bagaimana dan seperti apa filmnya gitu. Tapi mungkin aku bisa ngegambarin dari pesan apa yang pengen disampaikan dari film Temurun sendiri sih. Mungkin film Temurun sendiri itu bercerita tentang atau berkisahkan dan memiliki statement tentang generational issue gitu. Bagaimana apa yang kita lakukan hari ini itu berdampak sama 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, atau bahkan 100 tahun lagi untuk keturunan-keturunan kita nantinya gitu. Jadi mungkin itu statement yang paling kuat yang akan digambarkan di film Temurun yang akan tayang 30 Mei nanti. Tentunya nggak nyangka banget ya, aku berterima kasih banget sih dengan Sinemaku Pictures yang selalu membuka kesempatan bagi anak muda, bukan cuma aku tapi banyak banget teman-teman yang satu generasi yang terlibat di produksi film Temurun ini. Jadi pas syuting tuh beda dari syuting yang lain karena banyak teman seumuran, pemainnya pun teman-teman aku sendiri. Dan nggak semuanya anak muda, tapi tetap ada senior-seniornya kan ya. Mungkin kalau yang pemain ada Bu Yayang, ada Bu Mian juga, tapi ada Tante Karina. Cuman seneng banget karena alhamdulillah environmentnya tuh bisa saling mensupport antara aku dan teman-teman yang lainnya yang masih belajar banget, yang masih baru banget di industri ini. Dengan kita juga belajar sama senior-senior yang terlibat di dalamnya. Jadi aku bersyukur banget sih bisa melewati semuanya, susahnya, senengnya bareng-bareng. Kerja sama-sama Sinemaku Pictures sebenarnya ini bukan kali pertama ya. Mungkin yang kalau ada beberapa yang tahu, aku udah dari pertama kali Sinemaku bikin film, aku udah ikutan di Kukira Kau Rumah sebagai Astrada. Along the way aku nggak selalu sih, cuman aku sering ikut produksiannya Sinemaku di beberapa series as a production designer, a different role, sampai akhirnya aku ditawarin untuk ngedirect film pertama aku bersama Sinemaku juga. Jadi rasanya kerja sama Sinemaku ya udah comfortable banget karena Umay, Prilly udah tahu aku, teman-teman di dalam Sinemaku udah tahu aku kayak gimana, apalagi Fonti yang nulis seumuran juga. Temen aku juga, ya jadi aku nggak takut lah karena nggak mau bohong sebagai sutradara baru gitu ya. Pasti kan banyak ketakutan, aduh gimana ya kalau misalkan
nanti pengen bikin kayak gini, nanti bakal diterima nggak ya, nanti ada ide-ide yang aku pikirkan apakah bisa dieksekusi nggak ya, bisa diterima nggak ya sama produser, ini itu segala macam. Cuman itu tuh nggak pernah jadi masalah karena buat aku di sinemaku, karena mereka semua ya balik lagi udah kenal sama aku gitu. Terus kerjasama sama pemain yang ada di Temurun, balik lagi sih seneng banget karena diskusi kita tuh kayak nggak ada batasan gitu. Kalau boleh cerita, kita pertama kali reading waktu itu sama Yaya sama Brian, karena yang lain juga belum available kayaknya waktunya. Karena kantor sinemaku jauh, jadi kantor sinemaku agak jauh dari tempat tinggal kita. Terus karena kita juga udah temenan, terus kita kayak gimana kalau readingnya di rumah gue aja. Terus aku kira mereka kayak gimana sih nih, Nara nggak profesional. Ternyata mereka kayak ayo. Ya udah, jadi kita reading di kamar aku, ada kucing aku, terus kayak sambil makan snack, kayak seru banget. Jadi udah aku start off this project sama mereka berdua, udah aku bisa ngomong apa aja, bisa ngeluarin ide-ide aku gampang banget, bertukar pikiran juga. Aku sih ngerasanya Yayas dan Brian tuh nggak ada sungkan-sungkannya sih, kayak langsung aja. Begitupun pas reading sama yang lain, pas di kantor sinemaku, aku juga seneng banget ketemu orang-orang baru yang hebat-hebat, yang aku tuh nggak percaya, ternyata bisa ya aku kerja sama Bu Mian, sama Buya yang Senur, sama Tante Karin, aku Mas Pak Kiki, sama coach acting aku sendiri. Waktu itu aku pernah belajar acting sama Mas Ben, sekarang aku bisa direct beliau. Sama Kanagra juga, akhirnya bisa kenalan, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran. Aku selalu suka sih, itu proses filmmaking yang aku suka, untuk ketemu sama orang baru, bertukar pikiran dan membuat karya, untuk bertukar pikiran gimana nih output karakter yang bakal mereka sajikan nanti. Itu sih, jadi aku sangat enjoy, seneng banget, bersyukur banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga nanti teman-teman juga bisa nyampe excitement kita bikin Temurun di filmnya nanti pas nonton. Rasanya jadi kayak bertumbuh bersama sinemaku ya, Inara ya. Iya, betul sekali. Karena udah berapa tahun ya itu aku udah nggak juga ya. Kayak gitu ya. Oke. Kita akan ngobrol dengan Brian. Tepuk tangan dong buat Brian. Oke. Brian yang berperan sebagai Sena, betul? Betul. Agak susah ya ngejelasin sebelum filmnya tayang. Jangan sampai spoiler ya. Tanggal 30 Mei guys, ingat ya. Aku bersyukur karena pertama main sama Yayas. Oke. Udah berapa project kita bareng ya? 3 ya, ketiga. Dan she's one of a great talent menurut aku. Apalagi tentang horor, bisa dibilang scream queen-nya Indonesia salah satunya. Jadi emang dinamikanya emang quite unique. Beda banget sama aku sama adik aku. Karena orang biasa kalau lihat aku sama adik aku sangat dekat. Kalau Sena sama Dewi, jaraknya lumayan berasa, lumayan quiet. Sena sendiri punya pemikiran lumayan patriarki juga. Dia punya sangat menutup diri. Dan di sini ditunjukkan banget dua karakter yang sangat berbeda tapi harus terpaksa tinggal di satu rumah. Jadi emang unik tapi fun. Makanya tadi kayak si Umay bilang, ini bukan sekedar film horor saja, ini sebenarnya horor drama. Jadi aku juga dengar beberapa review dari orang, bukan hanya takut tapi ada yang nangis juga, ada yang nangis maksudnya nangis bukan nangis ketakutan tapi nangis karena ngerasa simpatik sama karakternya, yang emang horornya bukan hanya jeng-jeng atau setan, tapi juga horor masalah hidup gitu, broken family-nya, rahasia-rahasia semua orang, dosa-dosa semua orang itu di script berasa. Aku belum nonton, aku sendiri belum nonton soalnya, tapi habis lihat trailernya sih aku jadi, yuk nonton yuk. Ya, it's unique tapi fun banget main karakternya, karena aku juga dikasih kesempatan menjadi karakter Sena. Beda sama karakter-karakter sebelumnya. Karakter Sena tuh kalau kamu ketemu dia pasti kamu pengen jitak. Maaf kata kasarnya dia bisa aku ngomong ya, the B word, aku nggak tahu bang ya itulah itu ya.
Bang itu dia orang Toxic, emang toxic, toxic ya, banget toxic. Bang Jago. Dia toxic banget orangnya. Jadi it was fun, really fun. Dan apalagi main sama Yayas, didirect sama Inara Oke. yang emang seumuran semua. Jadi emang nggak berasa segan, tidak ada rasa kayak gak dihargai, tidak didengar dari bukan hanya dari Inara dan tim syuting Tumurun doang, tapi dari tim kreatif Sinemaku juga. It was a nice experience. Gimana jelasin latar belakangnya? Kita kasih waktu sebentar ya. Merangkai kata yang tapi jangan sampai spoiler ya. Kelam, Kelam. depressing, Oke. Beneran ngeselin serem. tapi kasihan gitu. Oh, ngeselin tapi kasihan. Iya. Jadi mau kasihan juga bingung kita ya. Iya kayak lu pengen tendang orangnya tapi kayak gua ngerti kenapa lu lakuin ini juga gitu. Oh, I see. Iya. Oke. Mungkin di awal-awal nggak kelihatan tapi jalannya cerita bakal mulai bisa mulai simpatik sama karakter ini. Jadi emang di film ini bukan kayak kelihatan oh ini jahat ini baik, enggak. Jadi emang dijelaskan secara detail kenapa dan akhirnya bisa simpatik dan punya rasa empati kepada mereka semua karakter-karakternya. Brian, anyway, ini pengalaman pertama kalinya menjadi bintang utama di film horor kan? Betul. Oke. Apa perbedaannya ketika bermain di film genre yang beda dari horor? Tantangan apa yang kamu rasakan? Jujur agak lebih physically tiring ya, sama mentally tiring. Soalnya Oke. apalagi ini bukan horror doang, tapi dia juga ada sisi investigatifnya juga. Jadi emang hampir setiap scene sebagai karakter di sana itu selalu ada questions di dalam kepala dia. Bertanya-tanya terus, ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gini, kenapa kayak gini. Terkadang nonton juga pasti gitu, kayak ini kok kayak gini, tiba-tiba ntar next few scenes bakal dijawab kenapa. Jadi emang baggage dia yang dia bawa selama main di film ini itu lumayan berat gitu. Bukan dan untuk main adegan-adegan yang takut, serunya di sini takutnya bukan hanya kayak takut plain takut, tapi juga takut confusion, takut sedih. Jadi emang trauma. Jadi emang lucky sih aku dapat horor pertama experience aku di film Tumurun ini. Kalau untuk film panjang, Panjang? ya, Oke. wow. Pertama karena aku selalu beruntung, setiap karakter yang ditawarin dari sinemaku selalu beda dari karakter yang pernah ditawarin ke aku sebelumnya. Kayak waktu series menurut aku itu beda banget sama karakter yang pernah aku dapetin. Begitupun ini, walaupun tetap genrenya horor. Dan ini udah horor berapa kali, tapi menurut aku pendekatan karakter Dewi cukup beda. Juga Inara sutradara yang benar-benar dari cara komunikasinya, cara ngejelasin cerita dan karakternya masuk cepat di aku gitu. Mungkin karena memang kita di luar project ini udah berteman ya gitu. Jadi cara komunikasi kita udah nemuin workflow-nya sendiri, jadi nggak sulit gitu untuk kerja bareng sama Inara dan untuk sama yang lain juga gitu. Nggak bisa terlalu panjang, tapi pokoknya ada aku dan Inara, kita punya cerita yang lumayan relate. Jadi setiap kali ada scene-scene yang kebetulan kita punya memories of that di hidup kita, pasti Inara cuma kayak yes, yang itu ya gitu. Jadi cara komunikasi cuma itu, cerita kamu yang itu ya yang dipakai di sini. Oke Inara, gitu. Jadi cara komunikasinya udah kayak gitu, udah kayak istilahnya kalau kita jalan sama teman terus ngelihat orang ganteng kan kayak gitu-gitu doang kan. Kode aja udah ngerti Kode aja gitu. udah ngerti. Oke. Keren. Seorang yang mengabdi di keluarga yang ada di trailer. Kalian tuh bukan nggak hafal karakter ya, tapi kalau diceritain karakternya, spoiler lah. Oh, oke. Kan Seadanya tadi aja. ya seperti yang udah kita Iya, lihat di trailer oke. kan teman-teman. Pakai baju rapi, selalu menemani ibu Yayang di situ. Jadi memang dia mengabdi di keluarga itu. Hati-hati. Tantangan. Oke, karakternya menarik sekali. Dari cerita dan lebih spesifiknya lagi ke karakter yang saya mainkan, itu belum pernah saya mainkan sebelumnya, banyak layernya, dan Inara menantang saya untuk bisa mendeliver layer-layer tersebut
gitu. Jadi itu yang buat saya salah satu hal yang paling menantang sih. Jadi selain chemistry kami selama kami berproses, itu juga sangat menyenangkan dan banyak sekali saya belajar dari teman-teman semua yang ada di tim Temurun ini dengan energi dan vibrasi positif, dan kami tuh selalu bisa mengutarakan apa maunya kami gitu dengan bebas, tanpa ada batasan, tanpa ada rasa ragu dan gak enak. Jadi memang satu karya kolaboratif yang saya rasakan itu saya temukan di film Temurun bersama teman-teman di Cinemaco Pictures gitu. Jadi it's a great honor to have been collaborating with you and looking forward for more. Dan ini adalah satu film yang memang saya rasa perlu ditonton karena it gives something different. Sangat penting, sangat krusial karena kami sebagai perempuan punya point of view yang sangat menarik dan kami cenderung menghadirkan sesuatu yang sangat meticulous, yang sangat detail gitu. Yang mungkin karena beda ya cara melihat dan cara berpikir antara perempuan dan laki-laki atau gender yang lain gitu. Mereka punya hal-hal kecil yang memang bisa menjadi satu relasi yang sangat kuat bila itu ditampilkan gitu. Mungkin hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan atau nggak nyampe ke sini nih, gue ternyata bisa dilihat dari point of view yang berbeda gitu. So it gives memberikan pandangan dan pikiran yang memperkaya sebetulnya dan memanusiakan kita juga gitu. Jadi ketika kita masuk ke bioskop nonton sebuah karya sutradara perempuan, itu buat saya sangat membanggakan karena kami sebagai perempuan juga merasa ingin didengar suaranya gitu sebagai kreatif. Jadi itu sangat penting. Dan Inara buat saya adalah seorang sutradara perempuan yang tahu maunya apa, dan itu penting sekali. Brian kayak aduh takut. Gini, saya Bara adalah manusia yang sejati dah gitu. Intinya Bara ini dulu temenan sama Sena. Oh, oke, cukup Dulunya. ya dulunya. Oke, kaitannya seperti itu ya. Iya. Kan ditanya kan kaitannya doang. Iya. Nah, iya, oke. Untuk lebih jelas. Men 30 Mei. 30 Mei. Iya. Ini kita bukan menghargai jawaban dia ya. Suruhannya siapa? 30 Mei. Iya, benar. Bukan tidak menghargai jawaban dia, tapi Iya. emang semua pemain di situ ada crucial jadi kayak harus berhati-hati. Suruhannya Inara. Iya, enggak itu Karena tadi sebagai sutradara. suruhan itu sengaja disebut supaya kayak apa sih gitu pada bertanya-tanya Ya, loh suruhannya maksudnya. wasit Uzbek. Berat kartu merah, kelewatan. Seluruhnya. Inara selaku director, Umay selaku produser, dan seluruhnya pemain, kru, semuanya. Ini terus terang banget ya kalau boleh jujur. Bukan hanya untuk peran yang saya mainkan, tapi di dalam proyek ini saya banyak belajar yang berpengaruh sama kehidupan saya sebetulnya. Wow. Jadi I wanna thank you guys semua. It means a lot. Di sini banyak yang menyadarkan bahwa ya saya harus bisa lebih maksimal dan lain-lain hal seperti itulah ya yang menghidupkan. Dan kalian sangat membantu saya untuk bisa mencapai ke arah yang mereka mau. Self development. Bercanda. Gue bercanda ntar salah lagi. Gue bercanda ya guys, sumpah. Iya, bercanda ya. Sebelum saya klarifikasi saya ngomong. Oke. Boleh aku minta tepuk tangan sekali lagi untuk para cast sutradara. Mas, memanage waktunya untungnya Cinemaco Pictures tuh timnya solid sekali ya. Jadi kita udah bagi-bagi pekerjaannya. Cuma memang kebetulan di film Temurun ini karena mungkin aku pernah main film horor ya. Jadi pasti punya perspektif sendiri juga. Kayaknya mungkin ini pertama kalinya aku lumayan berdiskusi sama Uma itu lumayan panjang untuk kita ngomongin soal editing,
bahkan soal warna dan segala macam. Biasanya kalau film drama tuh aku udah kayak oke, aku percaya sama Umay dan segala macam, tapi mungkin ini karena horor tuh aku suka banget, terus aku juga pemain film horor cukup lama, jadi aku kayak May coba gini gitu. Jadi senengnya di film Temurun tuh aku terlibat sampai segitu gitu, nggak cuma di dalam marketingnya aja. Apalagi sesuai kan, maksudnya ini kan horor drama kan, Prilly juga kan banyak kisah hidupnya horor. Iya, jadi agak lumayan percaya kan untuk gue iniin editing ya, karena sesuai dengan hidup. Bercanda mas. Bercanda lagi, saya bercanda. Bercanda, hidup saya bahagia. Really happy gitu. Iya. Nah, jadi tuh lumayan agak sibuk di Temurun ini sebenarnya, karena kita nonton filmnya itu berkali-kali. Di film sebelumnya tuh saya mungkin nonton 2 kali gitu, tapi yang ini kayak semangat banget, mau nonton lagi dong, sampai 4 kali 5 kali nonton gitu. Terus di editingnya juga Umay selalu involve aku kayak, ini gimana kalau potongannya kayak gini, ini gimana, lo udah takut belum? Karena aku biasa nonton film horor kan, belum, coba sampai gue takut, oke ini gue udah takut banget nih. Jadi lumayan sibuk di Temurun kayak gitu. Membagi waktunya ya akhirnya ada banyak waktu yang harus digeser, dikorbankan, karena memang tetap prioritas aku Cinemaku Pictures dan Temurun ini akan menjadi istilahnya anak pertama di tahun 2024 kan. Di tahun 2024 ini akan menjadi film pertama Cinemaku Pictures yang tayang. Jadi terima kasih. Bebannya sebagai EP dan marketing lumayan besar gitu ya, kita menayangkan film pertama kali. Ini juga film horor pertama Cinemaku Pictures. Secara marketing kita juga masih sangat mencoba-coba hal baru, makanya kita bikin event lari, kita bikin rumah hantu dan segala macam, dan upcoming promo-promo lainnya. Jadi ya udah pasti disibukkan oleh Cinemaku Pictures sekitar 65%-nya. Yang lainnya baru urusan-urusan yang lain. Tapi karena Cinemaku timnya solid, selalu memberikan pengertian juga kepada aku kalau misalnya aku ada kesibukan lain. Jadi udah dijalankan dengan sangat lancar sih semuanya, nggak ada kendala waktu atau apapun itu. Terus dan maksud tadi apa lagi mas pertanyaannya? Yang related sama produksi berikutnya yang oh iya, kebetulan aku juga lagi syuting Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Jadi pagi tadi syuting, siang kesini dulu, habis ini balik lagi ke lokasi syuting. Wow. Gitu. Untungnya PH sendiri ya, jadi bisa kayak gitu. Kalau PH yang lain mungkin saya agak susah, mungkin saya di blacklist nanti yang produsernya ya. Tapi karena PH sendiri, jadi krunya juga udah ngerti, kita juga udah nyusun jadwalnya untuk hari ini tuh scene pemain lain. Jadi aku bisa untuk preskon dulu. Jadi ya pinter-pinternya kita manajemen waktu lah, Cinemaku Pictures, tim yang Temurun sama tim yang Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, tektokan gitu. Tapi aman sih semuanya, alhamdulillah gitu. Buat masalah referensi, harusnya ada Fontian nih, karena aku banyak ngobrol-ngobrol soal development Temurun sama Fontian, penulisnya. Sebenarnya kalau referensi tanpa disadari, sebelumnya aku cerita dikit ya soal aku suka banget film-film horor. Aku penggemar film horor ya, terutama yang klasik. Jadi mau nggak mau, walaupun pada saat syuting aku nggak mau yang kayak aku pengen mengambil referensi film ini sebagai referensi visual suatu adegan. Aku nggak ada plek-ketiplek yang aku representasikan ulang versiku, cuman mau nggak mau film-film favoritku, film-film horor favoritku aku percaya itu menginfluence aku dalam berkarya di Temurun gitu. Mungkin kalau bisa nyebutin reference aku dan juga Fontian pada saat kita development tuh ada The Shining, Stanley Kubrick, terus film-filmnya Ari Aster, kayak Hereditary, terus Midsommar, terus kita juga sempat discuss film The Witch, terus Cairo, terus apa ya, banyak sih sebenarnya. A Tale of Two Sisters, film Jepang, ya banyak sebenarnya. Cuma nanti ya, Korea. Bisa ditonton aja nanti Temurun, semoga bisa menyajikan suatu hal yang segar lah. Kalau ditanya akan merepresentasikan Gen Z dalam bentuk film seperti apa,
aku sih agak susah ya jawabnya karena aku nggak ada yang kayak karena kita Gen Z kita bikin ini nih gitu. Cuman kalau aku sih dari penggodokan materinya aja ini tuh udah balik lagi ya berbeda karena kalau dari aku menggerakkan horornya, suspense-nya itu dari dramanya. Makanya kenapa horor drama, karena drama ini sangat penting untuk jalannya cerita temurun ini. Gitu. Mungkin itu ya kalau dari aku yang bisa jadi hal yang beda dari yang lain. Sama satu hal mungkin di temurun ini aku dan Fontian membuat dunia yang 100% fiksional, walaupun latarnya Indonesia gitu ya, cuman kayak nama kota, nama desa yang tempat Dewi Samasena tinggalin itu kita bikin fiksional, terus setannya juga fiksional, terus kepercayaannya pun juga fiksional, sampai kita keseruan sama production designer dan graphic props bikin detail-detail logonya seperti apa dan lain-lain, walaupun tetap ada referensi ya, kita tetap research dan mempelajari berbagai macam kepercayaan yang dari zaman kuno sampai sekarang, cuman sebagai pemantik untuk kita membuka bagaimana kita mau meng-create dunia fiksional ini aja sih. Ya mungkin itu juga bisa jadi suatu hal yang berbeda mungkin ya Mas. Aku mau nambahin dikit sih, mungkin Sinemaku kan sering dicap sebagai PH Gen Z gitu, tapi kita nggak pernah berusaha untuk mungkin quote unquote pretensius gitu ya, untuk mencari kayak wah apa nih yang lagi rame nih, kita bahas yang lagi rame atau kita bikin yang lagi viral di TikTok atau di Twitter gitu. Tapi emang kita berbicara sesuai apa yang kita rasakan aja. Mungkin kita punya keresahan terhadap film horor saat ini gitu ya, itu yang kita tuangkan gitu, bagaimana kita mencari opsi lain dari apa yang sering ditampilkan. Salah satu contoh mungkin logonya Temurun sendiri gitu. Kenapa kita memilih warna ungu saat most film-film horor di Indonesia menggunakan warna merah gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kita memberikan opsi dan bentuk dan warna yang lain dari film yang bisa kita sajikan. Makanya horor jadi film ketiganya Sinemaku, nggak jadi film horor, nggak jadi film pertamanya. Itu sih mungkin tambahannya. Kalau aku mungkin tambahannya konflik yang disajikan antara karakter, kebetulan karakternya juga umurnya Gen Z gitu. Jadi lebih kekinian konfliknya, konflik yang memang bisa kita rasakan dekat dengan penonton. Terus banyak banget adegan yang akhirnya salah satunya itu menciptakan term baru, yaitu adalah Gordon phobia ya. Karena tadi di film, di trailer kan kelihatan ya ada adegan muncul dari Gordon itu, dan pas kita rilis poster pertama kita ternyata responnya sangat bagus, terus mereka jadi takut di balik Gordon mereka ada sesuatu gitu. Terus akhirnya muncullah term Gordon phobia gitu. Jadi di adegan-adegannya muncul term-term kekinian yang akhirnya Gen Z banget gitu. Tapi itu sebenarnya tanpa sengaja, secara kreatif kita nggak fokus ini harus Gen Z, secara kreatif kita emang fokusnya di cerita, kekuatan cerita, apa yang bisa kita tawarkan, tingkat keseramannya kayak gimana, horornya mau seperti apa. Terus tiba-tiba mungkin karena dikemasnya secara keseluruhan, secara marketing dan segala macam, akhirnya muncullah term-term yang mungkin lebih relatable dan sesuai sama Gen Z gitu. Selanjutnya bisa dilakukan saat doorstop. Sekarang aku minta untuk semuanya berdiri kembali. Kita akan foto bersama official posternya karena tadi kita pas